Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Mala, kelas A32, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang akan mereview materi 10, yakni tentang Majelis Taklim dalam pendidikan Islam luar sekolah. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, Majelis Taklim memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat muslim. Majelis Taklim ini sebagai wadah yang penting untuk umat muslim dalam peningkatan pemahaman agama, memperdalam pemahaman keislaman, juga mempererat hubungan sosial dan memperkaya pengalaman spiritual. Nah, di sini pengertian majelis taklim secara bahasa ada dua kata. Yang pertama itu majelis, yakni tempat duduk, dan yang kedua taklim, yaitu pembelajaran. Jadi menurut istilah adalah majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang memiliki peserta didik dengan jumlah yang relatif banyak, usianya beragam, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, Majelis Taklim di sini adalah lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi alternatif masyarakat bagi yang tidak memiliki cukup waktu, tenaga, mungkin kesempatan menimba ilmu waktu masih muda. Biasanya di sini Majelis Taklim itu jamaahnya ibu-ibu yang mungkin yang baik itu IRT yang masih muda maupun yang mungkin 40 ke atas, ada bahkan yang lansia yang ikut Majelis Taklim. Yang mungkin beliau-beliau ini mengikuti Majelis Taklim karena waktu di usia mudanya belum sempat untuk menimba ilmu agama. Untuk materinya, materi dalam Majelis Taklim itu diajarkan sangat beragam, yaitu mulai dari tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, tarikh Islam, bahkan mengenai masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Nah, misalkan yang pertama, tauhid. Nah, di sini tauhid ini menjelaskan tentang ajarannya mengenai keesaan Allah dan penciptaan manusia, ya, dan menguasai dan juga mengatur alam raya ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Nah, ini tentang tauhid. Dan yang kedua, tafsir. Tafsir ini mempelajari kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan penjelasannya, maknanya, dan hikmahnya. Selanjutnya tentang fikih. Kalau tentang fikih itu ajaran ilmunya itu berisikan materi meliputi ibadah, ya, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Selain itu juga ada hal-hal yang dibahas berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, meliputi pengertian wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah. Nah, dan yang selanjutnya ada tentang hadis. Nah, hadis di sini materinya menjelaskan tentang perbuatan, perkataan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Dan selanjutnya lagi ada tentang akhlak. Akhlak merupakan ilmu yang memiliki materi yang meliputi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, ada lagi tentang materi tarikh Islam. Di sini tarikh Islam menjelaskan tentang sejarah hidup para nabi dan para sahabat, khususnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, bisa jadi ini kalau Majelis Taklim menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, ditinjau dari aspek keislaman. Misalkan seperti yang berkaitan tentang Al-Quran dan hadis, bagaimana cara penyampaian Al-Quran dan hadis
cara memahami makna Al-Quran dan hadis dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan dalam Islam yang sejarahnya sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu dulu itu pada zaman Rasul, sebelum mendakwah secara terang-terangan, beliau sudah menyelenggarakan pemahaman Islam waktu masih pada zaman sahabat. Pada saat itu Majelis Taklim namanya bukan Majelis Taklim waktu zaman Rasulullah, cuman namanya itu tempat belajar ya, yang dilaksanakan di rumah Arqam bin Abil Alqam. Nah, itu waktu pada saat dakwah secara terang-terangan. Nah, secara seiring berjalannya waktu, akhirnya Allah menurunkan perintah bahwa Islam harus disiarkan secara terang-terangan. Jadi akhirnya saat itu Rasulullah langsung menyebarkan ajaran agama Islam di tempat-tempat lain, dan akhirnya alhamdulillah ajaran Islam bisa berkembang pesat sampai saat ini. Tujuan dan fungsi peran Majelis Taklim. Majelis Taklim di sini mungkin pendidikan non formal yang tujuannya, walaupun di mana-mana ada Majelis Taklim, itu berbeda, tidak sama seperti Majelis Taklim 1, Majelis Taklim 2, itu tujuannya berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi manfaat adanya Majelis Taklim itu, pertama, mempererat silaturahmi antar jamaah, dan yang kedua menambah ilmu dan keyakinan agama, dan yang ketiga dapat membentuk masyarakat yang berkepribadian muslim dalam seluruh aspeknya. Dan yang terakhir, manfaat adanya atau mengikuti Majelis Taklim di sini bisa merealisasikan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut fungsinya, fungsi Majelis Taklim itu berbagai macam ya, berbeda macam. Yang pertama ada fungsi keagamaan. Kalau fungsi keagamaannya yakni bisa memperkuat pemahaman ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fungsi pendidikannya bisa menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat atau learning society, atau bisa disebut keterampilan hidup dan kewirausahaan. Bahkan kan di waktu saya ikut Majelis Taklim itu ada yang sambil berdagang, karena kan di Majelis Taklim itu biar nggak monoton, biasanya ibu-ibu tuh suka ada pengen ngemil, atau bahkan ya namanya ibu-ibu kalau misalkan terlalu serius biasanya suka ngantuk. Jadi makanya ada yang sampai berdagang di Majelis Taklim. Nah, makanya itu Majelis Taklim bisa menjadi tempat kewirausahaan masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi sosial, bisa menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan juga bisa, sekaligus menjadi sarana dialog antar ulama, umaro, dan umat. Dan yang keempat, ada fungsi seni budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam seperti adanya qosidahan, hadroh, dan lain semacamnya. Dan yang kelima, ada fungsi ketahanan bangsa, yakni bisa menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Kesimpulannya, Majelis Taklim yaitu merupakan suatu lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antar umat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga bisa juga manusia dengan manusianya, bisa dengan lingkungannya, dan juga bisa membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.